Markus pasal 10 ayat 17 sampai 25. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Baca juga Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Kekayaan bisa menjadi kutuk. Saudara-saudara, ini adalah teguran yang sangat keras. Tuhan Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah kekayaan itu berkat? Kebanyakan orang berpikir demikian. Bahkan mereka yang mengaku Kristen misalnya. Lihat saja popularitas Injil Kemakmuran yang memiliki jargon berkat kesehatan dan kekayaan. Kekayaan atau uang bersifat netral, tidak jahat. Tetapi cinta akan uang itulah yang jahat. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Dengan demikian, kekayaan bisa menjadi kutuk. Kita melihat ini dalam kasus pemimpin muda dan yang kaya itu, yang mengingini kekayaannya dan tidak rela untuk melepaskannya untuk mewarisi hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengomentari orang kaya ini dan berkata kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa begitu sulit bagi orang kaya untuk percaya dan mengikuti Yesus? Hal itu terjadi karena mereka begitu percaya kepada diri sendiri, yakin akan diri sendiri, dan puas dengan diri sendiri karena kekayaan yang mereka miliki. Uang bisa membawa kuasa, yaitu kuasa untuk mengendalikan dan menindas orang lain. Banyak orang kaya menganggap dirinya memegang kendali atas hidupnya sendiri, bahkan cenderung mengendalikan orang lain. Dengan kekayaannya, dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Sulit untuk melepaskan semua kenyamanan duniawi yang uang berikan. Saudara-saudara, ini ada hubungannya dengan kesombongan yang egois dan keduniawian. Yesus melanjutkan dengan berkata, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Markus 10 ayat 25. Apakah lubang jarum ini?
Ini bukan gerbang rendah di mana unta harus berlutut untuk bisa melewatinya. Lobang jarum berarti persis seperti itu. Lobang untuk benang pada jarum jahit. Tuhan Yesus berkata bahwa sungguh lebih mudah memasukkan seekor unta besar melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, orang yang membusungkan dada dan mengacungkan tangan besi karena kekayaan dengan kesombongan tidak akan dapat masuk ke surga. Karena itu disebut mustahil. Itulah sebabnya para murid makin gempar. Mereka secara logis dan benar menjawab, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Tidak ada. Adalah jawaban yang diharapkan. Karena itu, apakah semua orang kaya ditetapkan untuk mendapatkan hukuman yang kekal? Tuhan Yesus memberikan jawaban yang penuh harapan. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 27. Keselamatan adalah mustahil bagi manusia, tetapi keselamatan hanya mungkin bagi Allah. Saudara-saudara, jika kekayaanmu membuat engkau sombong dan arogan, jika kekayaanmu membuat engkau tidak takut akan Tuhan, maka di kekayaan itu sedang menyeret engkau dalam kutuk, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan memang tegas. Firman Tuhan ingin mengajar. Teruslah belajar firman Tuhan, Haor Ministry.